Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10, bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang cara menentukan rumus empiris. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah suatu senyawa organik A terdiri atas kandungan karbon, hidrogen, dan oksigen. Hasil analisis elementer menunjukkan bahwa jika 433,7 mg senyawa tersebut dibakar sempurna, akan menghasilkan 1035 mg gas CO2 dan 342 mg H2O. Hitunglah persen komposisi unsur dalam senyawa tersebut dan tentukan rumus empiris senyawanya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau follow akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Nah, kembali pada soal. Jika kita memiliki soal seperti ini, maka kita garis bawahi dulu. Sini pertanyaannya, ada dua pertanyaan dalam soal ini. Yang pertama, hitunglah persen komposisi unsur yang dimiliki oleh senyawa organik A dan tentukan rumus empiris senyawanya. Nah, sebenarnya dua pertanyaan ini bukanlah dua pertanyaan yang berbeda, tapi sebenarnya bisa dikatakan pertanyaan pertama ini adalah langkah pertama untuk menentukan rumus empiris. Jadi ini adalah suatu yang berhubungan. Jika kita salah menentukan persen komposisi dari unsur yang dimaksud dalam senyawa organik A ini, maka rumus empiris yang dihasilkan juga akan salah. Jadi seperti itu. Jadi ini mempunyai keterkaitan atau keterhubungan antara soal pertama dan soal kedua. Nah, di sini pertanyaan intinya dari soal ini yaitu adalah bagaimana kita menentukan rumus empiris senyawa. Nah, kita harus ingat lagi apa itu rumus empiris. Rumus empiris ini adalah atau bisa didefinisikan sebagai perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun senyawa. Nah, jadi jika ditanya rumus empiris senyawa ini, maka ditanya perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun senyawa organik A. Apa aja atom-atom penyusunnya? Di sini sudah disebutkan bahwa senyawa organik A ini tersusun atas karbon, jadi atom pertama karbon, hidrogen, atom kedua hidrogen, dan oksigen. Nah, ternyata senyawa organik A ini tersusun dari 3 atom, karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi nanti diminta perbandingan karbon, hidrogen, dan oksigen dalam angka paling sederhana, di mana perbandingannya itu disebut dengan rumus empiris. Jadi misalkan sini X, sini Y, sini Z. Jadi perbandingan X, Y, Z itu adalah rumus empiris. Dimana kalau dituliskan secara kimia nanti hasilnya adalah CX, HY, dan OZ. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kita lihat kalimat keterangan dari soal ini. Di sini disebutkan hasil analisis elementer. Nah, ini jadi hasil analisis untuk unsur-unsur penyusunnya menunjukkan bahwa jika 433 mg dari senyawa A tersebut dibakar sempurna. Nah, ini kalimat dibakar sempurna. Kalau dibakar sempurna, maka semua artinya 433,7 mg senyawa A ini adalah habis terbakar seluruhnya. Artinya tidak ada senyawa organik A yang tersisa, tapi semuanya berubah menjadi produk. Apa aja produk yang dihasilkan? Produk yang dihasilkan yaitu 1035 mg gas CO2, 342 mg
H2O. Nah, ini dua yang dihasilkan. Ini adalah spesifik untuk hasil pembakaran itu pasti dihasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk pembakaran sempurna dihasilkan CO2. Jadi ketika semuanya habis terbakar, maka dihasilkan CO2 dan H2O dengan massa tersebut. Nah, masa-masa ini adalah kunci bagi kita untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Mari kita mulai untuk menyelesaikan soal tersebut. Pertama, saya tuliskan lagi bahwa senyawa A ini tersusun dari C, H, dan O. Berapa banyak sih kandungan C dalam A dan O dalam H ini? Maka kita bisa ketahui berdasarkan perbandingan atau komposisi unsur, di mana rumus komposisi. Nah, ini rumus persen komposisi itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Persen unsur itu adalah sama dengan massa unsur per massa sampel kali 100%. Jadi kalau di sini kita cari berapa persen unsur C dalam senyawa A, maka persen unsur C dalam senyawa A itu adalah massa unsur C dalam senyawa A tersebut dibagi massa sampel dalam atau massa senyawa A tersebut nanti dikalikan 100%. Nah, permasalahannya di sini kita tidak memiliki atau tidak diberikan data massa unsur atau massa C, H, dan O dalam senyawa tersebut, tapi kita hanya diberikan info bahwa ketika senyawa A ini dibakar akan dihasilkan. Nah, jadi senyawa A, misalkan A ini dibakar, ini menghasilkan CO2 plus H2O. Dari reaksi ini bisa kita buat turunan rumus bahwa nanti karena CO2 mengandung unsur C dan H2O mengandung H dan keduanya juga mengandung O, maka di sini kita bisa turunkan rumusnya akan menjadi ini misalkan massa unsur, saya langsung aja kita ambil contoh C. Jadi massa unsur C dalam senyawa A, karena kita nggak punya massa unsur C-nya secara langsung, maka kita bisa ambil dari sini. Ini kan sudah ketemu massanya. CO2 ketemu massanya, H2O sudah ketemu massanya tadi di soal. Maka persen dari unsur C ini bisa kita buat seperti ini. Massa unsur C, nah, kita buat perbandingan. C dalam CO2 ini berapa? Nah, berarti massa unsur C dalam CO2, ya massa unsur C ini dibagi massa CO2. Nah, ini kali massa CO2 yang dihasilkan. Nah, ini nanti dibagi. Nah, ini kan untuk mencari ini dulu, massa unsur C. Jadi massa unsur C karena nggak diketahui langsung, maka kita bisa cari perbandingan di sini. Jadi massa unsur C dalam CO2 itu sama dengan massa unsur C itu sendiri dibagi massa unsur CO2 secara keseluruhan dikali massa CO2. Ini dibagi massa sampel. Kemudian tetap dikalikan 100%. Nah, sekarang massa unsur C dan massa unsur CO2. Di sini nggak diketahui massa unsur C dan massa unsur CO2. Yang diketahui adalah massa CO2 yang dihasilkan dari reaksi ini. Nah, reaksi ini menghasilkan massa CO2. Tapi tidak diketahui massa C dan massa CO2 dari ini. Nah, caranya gimana? Maka massa ini bisa kita ganti dengan AR. Nah, yang berikutnya, karena ini CO2 bukan unsur, maka kita ganti dengan MR. Sehingga jika kita tuliskan di sini, persen unsur C itu adalah sama dengan ARC per MR CO2 kali massa CO2.
Nah, ini dibagi massa senyawa A kali 100%. Nah, itu untuk C. Nah, sekarang unsur kedua, persentase gimana? Maka kita cari unsur H, sama serupa dengan ini. H tadi ada di H2O kan? Nah, ini H2O. Ini adalah ada di CO2. Makanya kan jadi sama, yaitu ARH. Nah, karena dia H2O, maka jadi MrH2O kali massa H2O kurung lagi per massa senyawa A kali 100%. Nah, ada unsur yang ketiga. Tadi kan ada C, H, dan O. Nah, sekarang persen unsur O. Nah, O tidak ada tadi. Tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan ya tinggal gini aja langsung. Berarti unsur C, unsur H, unsur O kalau dijumlahkan itu kan adalah 100%. Nah, artinya unsur O ini bisa kita hitung adalah 100% dikurangi, buka kurung, persen dari unsur C ditambah persen dari unsur H. Maka itu adalah persentase dari unsur O. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan pertama nanti akan kita ketahui persentase komponen-komponen dari atau unsur-unsur penyusun dari senyawa A itu berapa persentasenya. Nah, menggunakan rumus ini. Nah, dari sini maka kita bisa langsung masukkan aja rumusnya, angka yang diketahui di soal. Oke, kita mulai dari yang pertama. Persentase unsur C. Unsur C dalam CO2. Nih, saya tulis dulu CO2. Maka tadi rumusnya adalah ARC. C-nya dalam CO2 adalah 1. ARC itu sama dengan 12. Nah, 12. MrCO2 itu sama dengan ARC plus 2 kali ARO. Nah, ini C-nya 12, ini 2 kali 16. Nah, sama dengan 44. Berarti 44. Nanti kalau bingung, AR ini bisa cek di tabel periodik unsur. Kali. Nah, berapa tadi massa CO2 yang dihasilkan dari pembakaran sempurna tersebut? Yaitu 1035 mg. Kemudian dibagi massa sampel atau massa senyawa A tadi yang dibakar itu awalnya berapa? Yaitu 433,7 mg. Sehingga ini kalau dihitung, dikalikan 100% dulu karena persentase. Sehingga kalau dihitung nanti hasilnya akan menjadi 65,08%. Jadi persentase unsur C dalam senyawa A itu adalah sebesar 65,08%. Nah, selanjutnya kita cari persentase unsur H. Unsur H tadi dalam H2O. Maka di sini H dalam H2O ada berapa? Ada 2. Berarti 2 kali ARH. ARH itu berapa? Ini AR-nya ini 1. Oh, ini 16. Berarti 2 kali 1. Berarti 2. H2O ini berapa? Ini 2 tambah 16. Berarti 18. Berarti dibagi MR-nya H2O 18. Ini kalau bingung 2 kali ARH tambah ARO. Ini 2 kali 1 tambah 16 jadi 18 nih. Kali massa H2O tadi yang dihasilkan berapa dari pembakaran, yaitu 342 mg. Ini kurung tutup dulu. Kemudian dibagi massa sampel. Massa sampel 433,7 mg kalikan 100%, sehingga diketahui 8,76%. Jadi persentase komponen unsur hidrogen dalam senyawa A itu adalah 8,76%. Nah, selanjutnya kita cari komposisi unsur terakhir, yaitu unsur O. Nah, unsur O tadi nggak ada disoalkan dalam arti yang berkaitan dengan massa O secara umum, karena O juga terkandung di CO2 dan terkandung di H2O. Maka caranya gimana tadi?
100%. Kenapa 100%? Karena semua unsur ini kalau dijumlah pasti 100% nilainya. Dikurangi persentase unsur C yaitu 65,08% ditambah persentase H 8,76%. Sehingga ini ditambah terus ini dikurangi hasil penambahannya, maka dihasilkan persentase O-nya yaitu 26,16%. Nah, ketemu 1, 2, 3. Jadi sudah ketemu pertanyaan pertama. Jawabannya persentase komponen penyusun dari dari senyawa A tadi, yaitu senyawa organik A itu yaitu C dan H dan O, di mana C-nya 65%,08, H-nya 8,76%, dan O-nya 26,16%. Nah, selanjutnya setelah diketahui komponen persentase komponennya, ntar saya tulis ulang dulu. Persen C sama dengan 65,08%, persen H sama dengan 8,76%, dan persen O sama dengan 26,16%. Nah, sekarang kita coba atau kita bandingkan untuk menghasilkan yang namanya rumus empiris. Gimana caranya? Ya, perbandingkan. Untuk rumus empiris ini adalah perbandingan paling sederhana. Kita harus ingat kembali tentang beberapa hukum dasar kimia, bahwa perbandingan sederhana itu dapat dinyatakan juga sebagai perbandingan mol. Ini pernah diungkapkan ketika penjelasan dari hukum-hukum yang diungkapkan oleh Dalton atau dikenal dengan hukum Dalton. Jadi untuk rumus empiris ini juga bisa dimaknai dengan perbandingan nilai mol. Jadi perbandingan sederhana dari unsur-unsur penyusun dari suatu senyawa itu adalah sama dengan perbandingan nilai molnya. Jadi di sini karena terdapat 3 unsur penyusun, maka bisa kita tuliskan di sini perbandingan mol dari C banding H banding O. Nah, bagaimana kita nyari molnya? Nah, ya dari persentase ini. Nah, persentase ini misalkan. Jadi kita misalkan saja, ini kan persen. Jadi misalkan massanya adalah 100 gram. Nah, kalau 100 gram berarti C-nya ini akan menjadi 65,08 gram, sedangkan H-nya menjadi 8,76 gram dan O-nya menjadi 26,16 gram. Nah, untuk mol ini rumusnya mol ini sama dengan massa per AR atau MR, karena ini unsur akan menjadi massa per AR, maka tinggal kita bagi AR-nya. Ini bagi AR, AR-nya C berapa? 12, AR-nya H berapa? 1, AR-nya O berapa? 16, sehingga sini 65,08 dibagi 12 itu sama dengan 5,42 mol. Nah, ini tetap 8,76 mol. Yang O ini dihasilkan 1,64 mol. Nah, kalau udah ketemu molnya, maka kita cari perbandingan paling sederhana agar bisa kita ketahui rumus empirisnya. Caranya gimana? Cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 1,64. Maka ini kita buat. Ini sama dengan 1. Artinya semuanya nanti dibagi 1,64. 5,45 dibagi 1,64. Ini sama dengan 3,30. Sedangkan 8,76 dibagi 1,64 ini hasilnya adalah 5,34. Nah, karena di sini juga masih belum didapat bilangan bulat, maka kita bulatkan aja. Ini sama dengan, karena di bawah 5 berarti kita anggap 3, ini di bawah 5,35, di bawah 5,5, maka banding 5 banding 1, sehingga rumus empiris dari senyawa
A adalah sama dengan apa ini? 3, C-nya 3, berarti C3, H-nya 5, O-nya 1. Jadi C3H5O. Jadi rumus empiris dari senyawa A adalah C3H5O, di mana komposisi unsur-unsur penyusunnya yaitu terdiri dari C sebanyak 65,08%, H 8,76%, dan O sebesar 26,16%. Nah, sampai sini bagaimana? Dipahami kan? Nah, jadi jika masih ada yang ditanyakan, silakan, atau ada yang belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan saya bantu untuk dijawab. Nah, jadi demikian pembahasan untuk soal tersebut. Jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya di Bahas Soal Channel.